Boleh diceritain nggak camper van yang kalian pilih itu kayak gimana dan kenapa akhirnya milih seperti itu? Kita tidak memilih. Kita tuh hidupnya bukan dengan memilih, kita tuh cuma menjalani, Mas. Apapun tuh kayak menjalani banget, kayak misalkan nih, gua tuh kepengen, tapi gua tidak memilih. Biar Tuhan yang kasih caranya kayak gimana gitu loh. Tipenya gitu. Halo, selamat datang di Mas Nanya, sebuah acara ngobrol-ngobrol bareng gue, Oli Masnya sebagai host dan Debbie Permata sebagai co-host. Di edisi kali ini ada Intan Anggita yang suka jalan-jalan, punya hobi yang lumayan unik ya, keliling negara pakai mobil. Dia juga terlibat cukup dalam di skena musik indie. Ya nggak, Tan? Dua-duanya salah, Mas. Yang pertama, gue baru keliling Indonesia, belum negara-negara. Amin, tapi amin, Mas. Oke. Kalau musik nggak cuma indie, gue mantan manajer band Ekute, tau nggak sih Mas Ekute? Simpan saja. Major loh itu, bro. Major. Lanjut Mas, jadi banyak bercandanya. Iya, nggak apa-apa. Jadi lo kan baru balik jalan-jalan ya? Apa yang dan lo jalan-jalan itu ya kasarnya tuh road trip, lo pakai mobil, pakai van, camper van ya. Jadi kayak mobile home kan, kurang lebih ya. Iya. Apa sih yang bikin yang membuat lo mau jalan-jalan keliling pakai mobil kemana-mana gitu? Dan itu berapa lama kemarin? Kayaknya cukup lama, berapa bulan atau? 3 bulan kurang. Yeah. Tepatnya berapa ya? 73 hari. Oke. Mas. Dan memang sebenarnya asal muasalnya itu aku tuh diundang dan ikutan kurasi juga, terkurasi di fashion division yang Paris Fashion Show, dan untungnya gue nggak ikut. Jadi singkat cerita, harusnya tuh aku berangkat ke Paris itu, dan memang ide besarnya tuh adalah aku residensi keliling Eropa. Udah dapat itu beberapa undangannya, jadi kita kayak kerjasama sama ada artis dari Norway, dia artis daur ulang kapal karam gitu, jadi dia kayunya didaur ulang, nanti aku bisa bikin kuratorial art bareng dia. Terus udah gitu kerjasama juga sama Ika itu tadi tuh di Belgia, kalau Ika itu di Norway. Ika itu dia yang sailing itu, yang orang Surabaya, sailing keliling. Dia tuh suka ambilin sampah plastik yang ada di laut. Nah, aku rencananya mau bikin fashion show bareng dia, pakai karya-karyanya si plastic waste yang ada di lautan. Terus aku rencananya mau ke Greenpeace Pusat, karena 2020 kan aku artis Greenpeace-nya Asia Tenggara. Terus aku juga rencana mau ke IKEA, karena kita disponsorin sama IKEA furniture-nya. Jadi kita mau ke kampung IKEA. Nah, itu tuh the whole perjalanan, plus pastinya kan butuh preskon. Preskonnya nebeng di si fashion show itu rencananya. Tapi entah kenapa sampai bulan Desember itu aku nggak dapat booster. Sedangkan kan IKEA udah support. Terus kayak ada bengkel namanya Baze yang mengubah mobil gua jadi motorhome, itu juga kan udah support juga. Jadi kita memutuskan untuk menghanguskan DP, dan kayaknya udah deh, kita harus cari hal lain yang menarik gitu, apa ya gitu. Kebetulan kan mungkin Debbie juga paham betul, aku suka banget sama wastra, suka banget sama sustainable fashion dan lain sebagainya. Jadi aku keliling Indonesia untuk
mendokumentasikan seniman-seniman wastra supaya kita tuh tahu gitu kalau sourcing slow fashion di Indonesia tuh banyak sekali, dan aku juga bisa belajar bareng sama mereka. Singkat ceritanya kayak gitu Mas. Dan ternyata aku diselamatkan tidak ikut ke fashion division karena aku harus bareng Dr. Bensu kalau ikut kan. Gila, itu udah bayar loh, dan itu hangus dan cuman aku doang yang batal loh. Semuanya akhirnya tetap pergi. Jadi kan sebelum masuk Gcraft itu ada desainer-desainer yang memang dikurasi juga sama agensi yang di Paris, yang memang sama agensinya bareng sama Sensela. Ya, Sensela, dan juga sama yang Jewel Rocks itu mereka sama agensinya. Ada namanya apa gitu ya yang orang Parisnya. L'Adresse Paris Agency. Apa? L'Adresse Paris Agency. Iya, itu. Pokoknya ada bahasa Prancisnya itu. Nah, Iya. Iya, itu tuh dikurasi 2 minggu nunggu submitan dan segala macam. Nah, kacau-kacau kan gara-gara Gcraft masuk, Geprek Bensu, Miss Glow gitu-gitu tuh itu under Gcraft, kurasinya beda gitu. Dan kayak oh ya udah berarti emang bukan jalannya kita masuk ke situ gitu. Akhirnya kita keliling Indonesia dan baru part 1 kemarin, Jakarta, Sumba, Jakarta, 73 hari gitu ceritanya. Dari Jakarta ke Sumba. Nyebrang berarti ya? Wah, nyebrang berapa kali tuh Mas? Iya makanya. Jakarta 6 kali. Iya kan? Dari Jawa ke Bali, Bali ke Lombok. Coba hitung berapa kali, Dep? Dep. Jakarta. Berapa tuh? Jawa. Bali. Banyuwangi. Banyuwangi kan benar. Iya, Banyuwangi ke Bali, Banyuwangi ke apa namanya? Bali. 1. Bali Lombok 2. Bali Lombok 2. Lombok Sumbawa 3. Sumbawa Labuan Bajo 4. 4 kali 2 8. Karena ke Sumba tuh nggak ada kapal karena musim buruk, musim hujan, gelombangnya tinggi. Jadi aku 8 kali nyebrang, dan setiap nyebrang itu tuh kurang lebih itu paling lama 13 jam. Paling lama 13 jam, paling cepet setengah jam yang Banyuwangi itu. 13 jam dari mana ke mana berarti? Dari mana ke mana ya? Sampai Labuan Bajo yang paling lama waktu itu pernah sempat yang 13 jam gitu. Karena memang gelombangnya tinggi. Iya, kebayang nggak di ferry? Iya. Sorry, gue potong bentar, balik lagi ke yang sebelumnya. Tadi lo bilang lo belum dapat booster. Jadi maksudnya untuk ke Eropanya harus booster gitu? Karena Sinovac, aku nggak. Oh iya. Gitu Mas. Kocak ya? Cuma gara-gara itu doang, padahal aku udah dapat sponsornya tuh namanya Bajatex. Debbie pasti tahu nggak Deb? Bajatex yang sustainable denim di Bandung gitu. Baru denger sih aku Bajatex. Dia supplier denim gitu. Dia suka support Ventela, Pop Meets Pop gitu. Iya. Wow. Ya, that's too bad. Sayang banget emang. Tapi ya, tapi kalau kita kan di satu sisi merasa diselamatkan ya Mas ya. Iya. Tapi kalau gue tuh mikirin, kadang ya namanya juga manusia ya. Kadang gue kayak mikirin, wah gila ya berarti semua surat-surat yang udah gue dapetin, yang undangan-undangan terus yang kemana itu tuh kayak langsung hilang gara-gara politik vaksin. Oh ternyata memang ada rencana lain gitu. Kita harus lebih kenal Indonesia dulu sebelum keluar gitu. That's a good mindset. Kenapa? That's a good mindset. Jadi ya bahwa ya kan kehilangan yang itu tapi ada penggantinya yang kan kayaknya lebih seru ya. Naik mobil keliling jalan-jalan. Iya. Dan tough banget sih. Gue kayak wow. Pasti banyak ceritanya nih. Tintan ada yang paling menarik pas di mana dan ada apa tuh pas keliling pakai camper van itu? Ada cerita apa sih? Sebenarnya cerita yang menarik itu tuh tiba-tiba di pertengahan jalan Traveloka masuk mau support. Wah itu relieving banget sih. Jadi kayak ini yang menarik banget nih. Yang menarik banget adalah kalau gue sama Arya kan menjalani segala hal itu tuh tanpa
tanpa perencanaan yang matang. Jadi kita tuh sangat senang Spontan sekali ya. menguji intuisi sama insting. Suka banget kayak gitu-gituan gitu loh, Mas. Jadi kita tuh nggak punya itinerary dan kita tidak punya profil siapa saja seniman wastra yang akan kita gali ceritanya dan yang akan kita rekam dan yang akan kita ikutan workshop residensi sama dia. Jadi kita tuh nggak punya sama sekali list namanya. Caranya adalah dengan kita manggung di setiap daerah. Jadi itu Twitter do your magic banget. Jadi pas kemarin tuh kayak siapa yang mau ngangkut kita gitu manggung di sini atau enggak siapa yang mau nginep di ngasih lahan parkirnya buat tempat kita nginep gitu kan. Nah itu beneran dibantu banget sama mereka. Ketika kita singgah di satu kota tertentu, mereka cerita, oh kak kamu harus ketemu sama ini sama ini sama ini sama ini. Itu orang-orangnya, nama-namanya nggak gua tahu sama sekali. Gila nggak? Dan pas waktu kita googling pun dia orang-orang itu cuman ketemu artikelnya tuh sedikit banget gitu. Dan baru tahu kenapa seperti itu. Mereka-mereka ini tuh disembunyikan dengan azas dimonopoli sama brand-brand yang memang sudah punya nama atau enggak ada orang-orang yang takut mereka terlalu terkenal jadinya nggak bisa lagi apa ya kayak ini nih kan kalau sustainable fashion salah satu unsurnya adalah transparansi supply chain. Dia tuh kayak monopoli supply chain gitu loh. Kebayang nggak? Jadi kita tuh nggak akan pernah tahu kalau kita nggak ke kotanya itu sendiri dan cari tahu gitu ada apa di situ gitu. Ini bisa jadi investigatif banget loh kalau karena gue riset. Iya. Tahu, karena riset jadi tahu gitu. Wow. gue speechless sih. Kalau jadi mereka nih emang kayak disembunyiin gitu, nggak apa supaya namanya nggak muncul. Banyak kejadian kayak gitu. Misalkan nih, ada salah satu nggak usah sebut merek ya, ada salah satu researcher. Dia tuh researcher seumuran gua 30 something itu dan dia memang lulusan kimia seingat gua. Jadi dia sangat suka sekali mencampur warna, natural dyeing dan dia juga passionate juga sama benang. Jadi dia benar-benar ngulik tentang penenunan, terus-terusan diulik sampai suatu saat juga dia punya mimpi pingin ngedapetin sourcing yang terbaik dan ini tuh locally gitu. Jadinya circular gitu kan. Circular yang di daerah itu A sampai Z hulu ke hilirnya tuh ada dan dia tuh bikin rumah produksi yang pewarnaannya sama dia juga natural dyeing. Terus dia juga ngelihat fermentasinya langsung pewarnaan alami seperti apa dan dia belajar, sangat-sangat belajar sekali. Nah, berarti kan masuknya researcher kan, bukan vendor kan? Iya enggak? Kalau misalkan gua adalah sebuah brand, gua pasti akan mengajak dia berkolaborasi dong. Bukan hanya sebagai vendor doang gitu. Nah, kalau ini tuh vendor dan NDA. Kalau NDA berarti apa? Mau ditutupin kan? Iya. Gitu loh. Terus dia tuh bilang gini, pokoknya kalau artikel ini, ya itu make sense ya. Artikel ini rights-nya di kita ya, jadi kamu jangan kasih ke brand lain. Nah, mungkin kalau NDA buat artikel rights-nya sih it's okay ya. Tapi yang jadi masalah adalah dia tidak menginginkan si brandnya, tidak menginginkan si rumah produksi ini tuh untuk bekerja sama dengan brand yang lain gitu. Jadi kayak eksklusif dan dimonopoli kayak gitu-gitu dan itu tuh kayak nyata banget. Gua nggak nyari tahu, orangnya curhat sendiri gitu. Terus gue kayak wow, sampai kayak gitu ya gitu. Terus kayak ada satu teman gue yang emang lagi membangun kain terbarukan, terus dia kerja sama brand gede, terus brand gedenya beneran kayak minta diskonnya 30% gitu. Padahal dia kalau misalkan image sama brandingan di sosial medianya kan sustainable brand dan lain gitu. Jadi gue kayak gue tahu kayak film-film yang ada di Netflix lah kayak gini ya belakangnya ya gitu. Tapi gue kayak cuman satu sih mimpi gue, gimana caranya supaya ngasih tahu orang-orang seniman wastra ini, memetakan mereka, terus juga orang supaya tahu sourcing Indonesia itu tuh mahal karena dimonopoli. Jadi sebenarnya slow fashion itu tuh bisa mengimbangi fast fashion.
gitu, dan bisa dijadikan alternatif karena gue menemukan denim jeans yang sustainable denim si natural dyeing, dan itu cuma 45.000 per meter gitu, dan kayak kok murah ya gitu. Oh berarti udah bisa bikin sesuatu dengan si 45.000 semeter gitu, dan kita nggak tahu kalau kita nggak ke kota itu gitu loh. Dari 45.000 per meter itu harga perbandingannya berapa untuk yang fashion yang reguler? 45.000 per meter itu kan udah natural dyeing dan memang cottonnya bikin sendiri kan, craft denim kan. Ini perbandingannya dengan kain-kain yang daur ulang biasa, itu kain daur ulang biasa tuh 120 ribuan gitu, 90.000 sampai 120.000. Itu yang conscious gitu, iya. Karena yang That's a huge gini aja deh, discount. kalau brand-brand yang gede-gede nih yang conscious kan harganya di atas 1 juta kan? Iya. Iya nggak? Upcycling harganya berapa Dep? Upcycling sekarang harganya mahal banget Dep sebenarnya. Iya kan? Gua aja gitu masih upcyclingan 300.000, di orang lain tuh nggak ada. Mahal banget. 2, brand-brand gede udah 2, gitu. Gue merasa ngebuka sebuah box Pandora yang bukan main. Iya. Karena aku punya Setali sih Mas. Si Setali kan emang social enterprise, dan memang kita tuh mendedikasikan diri untuk riset, terus-terusan nyari tahu ini tuh sebenarnya gapnya tuh di mana ya gitu. Makanya emang kenapa gue naik mobil Mas, karena dengan naik mobil gue bisa ke desa-desa terpencil yang dimana itu ada desa tenun gitu loh Mas. Ada hal-hal yang misalkan nih, kamu harus ketemu sama ini, ada di sini, ini keren banget loh gitu. Gue bisa langsung ke sana gitu naik mobil. Kebayang kan kalau misalkan gue beli tiket pesawat atau tiket kereta, ya udah beli tiket gitu, kalau tiba-tiba gitu ada yang ngasih tahu, itu tuh sesimpel itu gitu. Ide gue tuh kayak, wah kalau naik mobil tuh bisa lebih gampang banget gitu, muter-muternya, ngulik-nguliknya. Jadi nggak usah nyewa lagi di tempat sana ya. Benar. Ngomong-ngomong mobil, boleh diceritain nggak camper van yang kalian pilih itu kayak gimana dan kenapa akhirnya milih seperti itu? Kita tidak memilih. Kita tuh hidupnya bukan dengan memilih, kita tuh cuma menjalani, Mas. Apapun tuh kayak menjalani banget. Kayak misalkan nih, gua tuh kepengen, tapi gue tidak memilih, biar Tuhan yang kasih caranya kayak gimana gitu loh. Tipenya gitu. Jadi gue sama sekali tidak punya ekspektasi apapun. Jadi ceritanya itu si mobil gue zaman dulu itu adalah EPV. Nah si EPV-nya itu namanya udah Gonzales namanya. Jadi si EPV ini tuh juga udah pernah ngetrip sampai Flores gitu. Jadi gue kan sama Arya ketemunya kan di Labuan Bajo. Dia tuh memang udah punya bisnis travel overland gitu, dari Labuan Bajo ke Ruteng, terus kadang-kadang juga sampai Maumere kalau ada orang minta overland. Nah akhirnya kita memilih EPV itu karena memang muat banyak. Nah suatu saat si EPV ini tuh kayak lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Jadi kita jemput lagi, kita bawa ke Jakarta lagi, jadi kita punya mobil. Tadinya kita nggak punya mobil kan. Nah, si mobil itu tuh nyicil dari zaman kita pacaran. Ngakak kan pacaran nyicil mobil terus bikin usaha travel, kan absurd aja gitu. Emang bener-bener nggak pakai plan ya, semua jalanin aja. Jalanin asli, apa-apa tuh karena gue sendiri tuh kalau ditanya duit dari mana, ya lo bisa cek rekening gue duitnya ya nggak ada gitu, gimana ya gitu, kayak emang semuanya manifesting semua. Nah terus tiba-tiba ya Mas, bokapnya gue, karena bokap gue kan daur ulang mobil ya, jadi dia refurbish mobil-mobil tua, dijadiin kinclong lagi, dibagusin lagi. Dia tuh tahu EPV gue itu tuh dibeli dari dia, terus dia tahu ini tuh bakalan turun mesin di tahun berapa. Dia bilang, ini mobil tuh bakalan turun loh, harus dirapi-rapi per 5 tahun, nanti tahun 2021 udah 5 tahun loh gitu, ngingetin gue. Terus kita yang kayak, oh ya udah deh,
kita ganti mobil aja daripada harus keluar duit namanya turun mesin. Ya udah, mau mobil apa? Arya ngucap, wah cariin Caravelle dong Pak, kayaknya seru aja gitu, mobilnya luas gitu kan. Soalnya Caravelle itu di zamannya dia Alphard kan gitu, mewah gitu kan. Pada zamannya KTT ya, umur Auli ya Mas. Nah, Cuman KTT non-blok. Remaja. KTT. Iya. Itu zaman gue masih sekolah. Gue masih kan? SMP tuh kayaknya. Terus ada yang long dan ada yang short. Masih SMP itu. Terus udah gitu, Arya tuh bercanda. Kita bahkan gak tahu harganya Caravelle itu berapa. Terus bokap bilang, ada nih Caravelle, harganya 70. Lah, emang Caravelle 70 juta ya? Kirain kan ratusan kan, second kan, kirain ratusan, itu tahun 98. Terus kata Arya, ya nggak ada duitnya Pak. Ih ngapain pakai duit? Bokap gue sama lagi rada gila kan. Ngapain pakai duit sini? FPV-nya papa jualin. Terus kita beli Caravelle. Terus kita bilang, papa mau jualin? Ya udah percayain aja. Terus ini Caravelle-nya gimana? Daripada keburu laku sama orang, udah papa ini aja, papa talangin dulu. Nah si FPV tahu beres aja. Oh ya udah. Gue merem aja tahu beres. Terus jadi kayak seakan-akan barter aja gitu. Di barter, jadi gue tiba-tiba punya Caravelle. Terus gue kayak, oke, daripada gue sedih, karena kan si FPV-nya udah melanglang buana juga tuh, udah ke Flores segala macam. Itu gue pindahin namanya si Gonzales itu ke si Caravelle gitu. Jadi nyawanya tetap sama. Bener dong. Ini juga jadi berpetualang banget gitu. Terus udah gitu berpetualang banget sampai suatu saat ada wacana yang ini kan, yang si Paris Fashion Show itu kan. Nah, si wacana fashion show itu, terus tiba-tiba ada orang-orang yang memang masuk ke dalam tim kita. Orang-orangnya tuh orang-orang jenius gitu loh Mas, orang-orang jenius fashion. Salah satunya ada namanya Mbak En Khalid. Jadi Mbak En Khalid itu tuh beliau tuh yang masukin Nyland, terus sekarang dia tuh PR-nya BMW. Nah, Mbak En itu membantu kita untuk mengenalkan Kaseli namanya. Si Kaseli itu tuh dia tuh salah satu orang yang penting di IKEA Indonesia. Main ke Subo, kecil-kecil makan gitu. Iya, makan, terus kayak seneng gitu dengan semangatnya kita gitu. Terus ya udah, oke, aku terima tantangan kamu, ayo kita support dengan furniture yang di IKEA. Tapi kita belum pernah loh bikin camper van, kata IKEA. Terus gue ngakak juga. Jadi aja gitu. Belum pernah loh. Terus yang gilanya lagi adalah si Baze ini tuh mau nge-support kita karena dia lihat kita tuh tipikal bukan yang main-main gitu loh. Kita pasti akan berjalan-jalan dan serius menjalani berjalan-jalan gitu. Jadi dia mau support gitu. Jadi di antara Baim Wong, di antara siapa lagi tuh ya? Siapa Cagur? Denny Cagur gitu. Ternyata ada gua gitu tiba-tiba. Jadi influencer bengkelnya dia gitu. Terus ngakak banget sih. Terus aku bilang, "Pak, gimana nih? Udah pernah cobain mobil kecil nggak? Ini mobil paling kecilnya dia." Gitu. Terus kayak, "Oh ya udah, ayo kita semua eksperimen." Jadi IKEA eksperimen, gua eksperimen, Baze eksperimen, semuanya eksperimen. 6 bulan jadinya mobilnya. Wow. Tapi seru banget sih. Dan itu dipakai jalan-jalan keliling itu ya, nyebrang bolak-balik 8 kali. Iya. Dan itu tuh gue akhirnya kayak yang paling penting tuh ventilasi sih. Jadi kita tuh punya ventilasi kayak exhaust gitu di dalamnya. Terus bednya tuh bisa di rolling, kita bisa tidur di dalam. Terus teduh tuh punya kamar sendiri di atasnya. Terus kita ada dapur, kita bisa memasak di dalam kalau hujan. Udah gitu yang kursi di depan itu bisa dibalik ke dalam. Jadinya Arya bisa makan bareng-bareng di meja tengah kayak meja makan gitu. Ya udah, terus kita berjalan-jalan lah gitu dengan keadaan itu, dan tiba-tiba di tengah jalan Traveloka tap in, terus alhamdulillah kita jadi dapat beberapa kali hotel gitu. Gitu sama mereka. Jadi nggak selamanya tidur di mobil, kayak wow, ya itu ya emang gimana ya, rezeki gue banyak banget Mas. Itu sih
Gue nggak ngerti sih. Gitu. Itu kan buat tidur, makan nggak masalah. Ketika lo harus ketika harus tidur di mobil, itu urusan kamar mandi apa kabar? Toilet tuh kita ada. Nah, kita itu tuh mencari, jadi ada website namanya Campsite. Dia sekarang udah jadi apps, tapi kayaknya appsnya juga masih di atasnya beta tuh apa sih? Yang Alpha. masih alpha ya? Sebelum atau sesudah? Sesudah beta. Sesudah beta biasa langsung rilis. Ya udah rilis sih, Aha. cuman kayaknya dia tuh kayak user generate content gitu loh mas, Mhm. yang masih kayak gitu. Jadi masih gua kosong. iya nggak kosong-kosong amat sih, tapi kayak dia tuh dapat dari orang-orang yang posting gitu, dianya nggak punya konten sendiri gitu. Jadi Oke. gue kadang-kadang Iya, berarti ya. iya, jadi gue kadang-kadang masih deg-degan gitu, ini campsite-nya bener apa enggak ya, tapi ya udah, kita masuk aja campsite di situ selama masih ada toilet, ada listrik buat ngecas mobil, ya udah aman gitu. Kebayang gak sih kayak camper vanan di New Zealand tapi rough gitu. Iya. Seru banget sih. Seru banget sih. Toilet sih di dalam mobil, toilet portable, tapi kita nggak berani pupuk sih. Pipis sih udah berapa kali sih kita pipis, kalau ada apa-apa pasti ada itu. Visual. Kenapa Dep? Enggak, seru banget. Anyway, sebenarnya nanya-nanya soal camper van dan jalan-jalan tuh banyak sih yang bisa yang bisa diulik. Cuman waktu kita untuk segmen pertama ini udah habis. Jadi dengan Lo berat pakai hati. waktu ya mas? Iya. Wah kamu masih dijajah oleh waktu nih mas. Ntar lanjut ke bagian kedua. Ntar lanjut ke bagian kedua. Oke. Mas ini kan sebenarnya acara punya Aulia Masna sendiri. Kenapa kamu masih dijajah oleh waktu mas? Biar kalau nonton juga nggak panjang-panjang banget gitu loh. Anyway, ini untuk bagian pertama kita cut dulu ya. Nanti lanjut bagian kedua, ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan Intan Anggita dan Subo family-nya. We'll see you di second segment. Subscribe, like, notify, and share. Yummy, yummy, get your food at the table. Serving up the best, ain't even funny how I am able to run my mouth, scream and shout, please a whole crowd. Get the ladies wet, drip, drip on their nightgowns. My drip colder than the night clouds. I'm saying shiver me timber, I'm worldwide like the iCloud. You'll always be my day one, day zero, and no one's no one. I'm nothing by my. Are you feeling it? The groove moving through your feet. Keep it simple like the ABCs. Can you feel it yet? Got you bouncing off your seat. Keep it going like 1, 2, 3. Come and breathe it in.
Leave your worries at home and get entranced by the melody.